Halo, halo, halo. Apa kabar? Semoga selalu tetap dalam kondisi semangat, sehat, sehat akal dan pikiran itu yang paling penting, Bung Rocky ya, karena negara kita ini kelihatannya semakin seru dan semakin lucu. Nah, itu yang kita mau obrolin kali ini, Bung Rocky. Ya, tumpukan soal makin lama makin banyak dan makin kompleks karena saling lempar tanggung jawab. Tapi kalau kita lagi pusing, mending kita dengar lagu. Nah, apalagi himne yang memberi harapan. Himne ya. Oh, himne ini ya, himne apa? KPK ya. Iya, yang diciptakan. Ya, KPK dengar itu memang mendayu-dayu dan seolah-olah memberi harapan tentang pemberantasan korupsi. Pada saat yang sama, koruptor hanya dituntut ringan oleh KPK. Saudara, divonis ringan. Ya, vonis ringan. Jadi betul kemarin kan kita bahas bahwa kemarin ada vonis dari Pak Aziz Samsudin, jadi divonis dari tuntutan 4 tahun 2 bulan akhirnya divonis 3 tahun 2 bulan. Dan saya kira ini kalau kemudian dihitung masa tahanan gitu ya, masa tahanan terus kemudian nanti 2/3 2 bulan lagi bebas dia. Ya, kemudian 2/3 dari masa menjalani masa asimilasi, ya saya kira dalam beberapa bulan ke depan dia sudah bisa bebas gitu kan. Itu hal-hal begini bikin ya publik mungkin nggak bisa bersuara, tapi mereka menyimpan dendam itu karena langsung lihat kontrasnya itu. Apalagi lagi mulai sidang Munarman, sidang Habib Rizik segala macam. Jadi di dalam jalan pikiran keadilan publik, publik selalu bikin perbandingan itu. Apa sebetulnya dasarnya menuntut ringan dan memutuskan lebih ringan lagi itu? Padahal sebetulnya itu adalah tokoh politik besar yang korup. Dari judul itu aja, seorang tokoh politik, pimpinan DPR, korup. Itu orang udah pasti berpikir bahwa nggak mungkin yang dia korup itu hanya yang sebatas diberitakan itu. Jadi ketokohan dia sendiri itu udah koruptif kan. Jadi itu yang sebetulnya sering kita mau terangkan bahwa di dasar rasa keadilan rakyat itu akan menumpuk dendam yang diam-diam sebetulnya makin lama makin meluas. Walaupun terlihat bahwa ya biasa itu hukum begitu kan, nanti keterangannya begitu kan udah diputusin hukum maka udah adil. Iya, tapi yang diputuskan hukum itu selalu di belakangnya ada tukar tambah politik. Itu yang satu waktu akan meledak lagi. Dendam sosial begini. Ya, dan sebenarnya kan logika publik gampang. Semakin tinggi jabatan Anda dan semakin berat tanggung jawab yang Anda emban, dan semakin berat ketika Anda melakukan kesalahan, Anda juga harus mendapat hukuman yang makin berat juga kan. Itu prinsip yang sering disebut noblesse oblige. Noblesse oblige artinya semakin noblesse, semakin noble, semakin tinggi tingkatannya itu, semakin mulia, semakin oblige-nya meningkat, tanggung jawabnya, obligation-nya meningkat. Tapi kemudian publik juga tahu semakin tinggi jabatan seorang, semakin mudah dia menghindari hukum kan. Di situ paradoksnya tuh. Tapi kita selalu ingin kita hanya mampu bikin refleksi dan kita menunggu sebetulnya momentum untuk membersihkan semua ini. Dan kelihatannya akan begitu terus karena makin lama makin terbuka permainan kekuasaan dalam soal undang-undang JHT itu juga akhirnya terlihat bahwa sebetulnya itu disetujui istana, tapi kemudian istana sendiri nggak mau mengembalikan itu pada menteri. Jadi upaya untuk cuci tangan dari hal yang udah nyata itu. Lalu kemarin diperlihatkan juga langsung oleh Kepala BPJS Ketenagakerjaan bahwa sebagian besar dari dana simpanan itu memang sebut dipaksa sebetulnya untuk membeli utang negara, surat utang negara. Jadi hal-hal begitu walaupun secara teknis rakyat nggak mengerti, tapi rakyat tahu bahwa ada ketidakadilan itu. Ya. Apalagi buruh itu paling tahu itu bahwa kurang ajar gue nyimpan tapi buat biayain APBN yang bolong karena proyek aut-autan kan gitu. Gampangnya begitu kalau dibikin headline. Ya. Dan saya kira rasa ketidakadilan itu tidak bisa ditebus dengan lagu ciptaan dari seorang istri ketua KPK.
Ya, kita lagi nunggu juga nanti kalau ibu kota pindah, mudah-mudahan Ibu Iriana juga bisa menciptakan lagu ibu kota baru. Iya. Dan nanti akan diberi Kan penghargaan. ini soal daya seni aja sebetulnya. Ya. Dan nanti juga akan diberi penghargaan yang sama oleh Pak Jokowi, seperti halnya Pak Firly memberikan penghargaan kepada istrinya sendiri karena menciptakan himne pemberantasan korupsi. Ya kita bisa bayangkan itu tuh kan, kalau sekedar kita bayangkan ya bagus-bagus aja tuh kan, belum masuk delik nanti dianggap bahwa kita lagi menjerumuskan ke presiden untuk membuat hal yang buruk. Tapi enggak, itu maksud kita adalah setiap orang punya kesempatan untuk mengekspresikan daya seninya. Demikian juga istri Pak Firly, sangat mungkin memang istri beliau itu punya daya seni, tapi di belakang back mind publik itu selalu udah anggap ya itu pasti ada apa namanya nih, skenario dari dalam, karena KPK memang begitu dari awal. Jadi masalah kita adalah publik udah nggak trust, itu intinya kan. Walaupun sebetulnya secara jujur bahwa ada hal yang memang potensi diciptakan lagu itu oleh istri beliau, tapi begitu dibuka beritanya bahwa Firly memberi hadiah, memberi penghargaan pada istrinya, langsung orang anggap ini nepotisme dalam bentuk apapun tuh, karena itu tetap ada sinyal bahwa nggak etis lah keluarga saling memberi dukungan pada hal-hal yang sifatnya publik. Demikian juga orang langsung bandingkan dengan anak-anak Presiden Jokowi yang dapat keuntungan dari kedudukan presidennya, kan sama sebetulnya statusnya. Ya, ini soal sensitivitas yang sensitivitas. Ya, yang ini orang menganggap bahwa apa salahnya ini gitu. Saya kira oke, memang nggak ada salah dalam kondisi yang normal, tapi dalam kondisi saat seperti sekarang ini, ketika public distrust begitu meluas, hal-hal yang begini-begini ini kudunya dihindari lah gitu. Ya sama aja kan, nanti orang menganggap kenapa nggak dilelang aja sih lagu itu, supaya justru milenials yang berpartisipasi saling kompetisi kemampuan membuat himne. Demikian juga dalam kasus anak presiden. Kenapa nggak terbuka sih? Jangan-jangan dua anak presiden itu memperoleh bisnis dengan cara insider information, insider trading segala macam. Jadi publik betul menganggap bahwa tidak ada sensitivity itu, dan makin lama memang negeri ini nggak ada sensitivity, karena setiap pejabat yang dikritik menganggap bahwa kalian tuh caci maki kami itu. Padahal kalau dia sensitif, dia mesti tahu bahwa ada yang nggak benar dalam kepejabatan saya sehingga rakyat mengkritik. Itu berlangsung pada tingkat presiden, tingkat gubernur Ganjar, semuanya begitu kan. Dan pada kasus Wadas yang sampai sekarang rakyatnya masih ketakutan, ngapain ada drone bolak-balik di atas desa itu kan nggak sensitif kan, katanya mau damai tapi diintai lewat drone, kan begitu jadinya. Oke. Banyak hal-hal yang saya kira kita ingatkan, karena sensitivitas itu kelihatannya memang sudah menghilang pada kita. Dan ini kita ajak sekarang melongok ke ibu kota baru nih, Bung Rocky. Ternyata memang Presiden sudah menandatangani mengesahkan undang-undang itu ya hari Selasa lalu rupanya ya. Jadi ini buat teman-teman yang mau menggugat ke Mahkamah Konstitusi baru bisa nih ada dasar gugatannya. Kalau dulu kan beberapa hari yang lalu belum, sekarang sudah ada ya. Iya, dan memang kan seolah-olah proyek ini adalah proyek yang kayak kita mau pindah ke surga gitu kan. Digambarkan secara sangat dramatis, itu akan sangat indah segala macam itu. Yang buat desain itu adalah hasil kompetisi para desainer kota. Iya, desainer memang kan berkompetisi untuk membuat desain sebagus mungkin. Tapi kan faktanya bukan begitu tuh. Apakah pernah dihitung desain itu berdiri di atas kondisi geologi yang rapuh, yang Pak siapa kemarin yang terus bicara soal itu, Pak Andang yang geolog yang mengingatkan kita bahwa ya di balik gambar yang rapi itu ada potensi crack dari segi lingkungan, dari segi geologi, bahkan dari segi antroposin, segala macam itu kan. Antropolog juga bicara segala macam, geolog bicara. Tapi kita akhirnya dapat satu insight bahwa memang presiden ingin dia diingat untuk satu hal yang memang sebetulnya berisiko. Kalau dia sukses, dia akan dianggap sebagai Bapak Indonesia baru tuh, karena membuat Indonesia baru dengan memindahkan ibu kota baru. Kan itu intinya kan. Tapi kan semua itu irasional.
Jadi irasional ini yang dituntut sebetulnya dipertanggungjawabkan oleh presiden. Tapi presiden menganggap bahwa enggak, ini sudah diputuskan, nah itu dijalankan aja. Lalu orang bertanya, ya setelah diputuskan uangnya dari mana tuh? Nah PUPR sendiri bilang nggak ada, uangnya nggak ada tuh. Sri Mulyani bilang kita nggak tahu ambil uang dari mana tuh. Jadi bayangkan sesuatu yang fiktif sebetulnya, tapi udah dilulukan tuh. Bukan fiksi ya, ini betul-betul fiktif. Artinya nggak ada barangnya tuh. Jadi sekali lagi sesuatu yang irasional memang dasar dari sesuatu yang ambisius kan. Kan itu intinya tuh. Tapi saya nggak ngerti bagaimana mungkin Ketua Bappenas menerangkan bahwa itu akan berlangsung akumulasi ekonomi nanti segala macam. Jadi semua itu adalah janji palsu sebetulnya. Sama dengan soal jaminan hari tua itu, JHT itu, yang diterangkan bahwa ya begitu umur 56 nggak akan dapat manfaat besar. Oh iya, apalagi kalau umur 102 itu manfaatnya lebih besar lagi kan. Jadi sebetulnya jalan pikirannya itu gila gitu kan. Bikin harapan yang sebetulnya palsu. Padahal semua kita tahu bahwa kalkulasi ke depan itu akan berantakan. Karena itu sebetulnya kalau kita dengar analisis rasional dari Bank Dunia justru sudah kasih sinyal. Udahlah jangan buang-buang uang dulu karena pandemi masih panjang. Dan faktanya memang pandemi masih panjang. Jadi nggak jelas lah. Tapi udahlah kita anggap aja bahwa Presiden memang dalam taraf bermimpi aja. Ya, dan yang menarik kemarin ternyata Ketua DPR tuh turun langsung dia, dan dia mengklaim begini, kata dia bahwa ini adalah tugas dari DPR yang telah mendapat mandat dari rakyat untuk mengawal agar undang-undang yang disahkan ini bisa dilaksanakan dengan baik. Wah, ini saya bilang luar biasa sekali kalau dalam hal ini dia mengklaim kemudian mendapat mandat dan amanat dari rakyat. Sejak kapan? Karena undang-undang itu sendiri diselesaikan tengah malam, menghindari sorotan rakyat gitu. Ya, Ibu Puan seringkali punya maksud baik, itu mau mengawal sesuatu yang sudah dia putuskan. Tapi dua hal dia nggak paham, bahwa pertama itu begitu diputuskan yang disebut kehendak rakyat itu langsung dibawa ke Mahkamah Konstitusi buat judicial review. Kan artinya rakyat nggak percaya. Yang kedua, survei sampai sekarang masih 85% rakyat tidak setuju ibu kota negara itu dipindah tuh. Kan itu intinya kan. Yang ketiga, Ibu Puan sebagai Ketua DPR barusan mendengar bahwa Menteri PUPR bilang uangnya nggak ada. Jadi begitulah. Kalau kemampuan kita untuk melihat detail nggak ada, maka kita hanya menganggap bahwa nanti akan ada jalan keluar. Jadi yang ada soal Ibu Puan datang situ sebagai Ketua DPR, tentu beliau ingin dapat insight yang lebih personal dengan mengalami sendiri lokasi di titik nol itu. Mudah-mudahan setelah Ibu Puan pulang, Ibu Puan mulai menyadari bahwa ini sebetulnya agak absurd pindahkan ibu kota. Jadi bisa juga Ibu Puan nanti balik jadi bijaksana lalu menganggap bahwa setelah saya pulang dari peninjauan on the site itu, ternyata saya punya rasa batin yang agak ragu ya bahwa kita bisa melanjutkan. Nah, kalau Ibu Puan ucapan itu artinya Ibu Puan kembali menjadi pemimpin yang bijak. Ya. Tapi sementara ini sebelum Bu Puan kembali menjadi pemimpin yang bijak, yang lebih bijak Anda dulu nih, karena Anda berpikir bijak tentang Bu Puan yang bijak. Sering loh, orang tuh sering kali dapat insight, tiba-tiba dapat semacam cahaya pengetahuan itu ketika dia alami sendiri secara eksistensial keadaan yang dihadapi itu. Jadi saya berteori aja sebetulnya. Ya. Teori tapi berdasarkan itu pernah pengalaman empirik itu banyak ya sebenarnya hal semacam itu terjadi ya. Banyak kan banyak kejadian dalam sejarah kenabian, sejarah pewahyuan, tiba-tiba orang yang sebetulnya biasa-biasa aja tapi dapat insight dari alam semesta itu kan. Nah, apalagi Ibu Puan yang terlatih di dalam tirakatan atau witir atau apa dalam bahasa Jawa itu berupaya untuk meditasi. Bisa juga Ibu Puan dapat insight lalu Ibu Puan betul-betul berubah jadi seorang negarawan yang ingin memikirkan bangsa, bukan sekedar memikirkan sebuah ibu kota. Bisa, itu bisa terjadi. Ya. Wirid bukan witir, Bung Rocky. Beda ini wirid sama witir. Wirid. Kalau witir itu sholat yang ganjil. Kalau wirid itu ya betul. Saya harus sering dikoreksi karena
kecepatan saya bicara kadang-kala melampaui makna sebenarnya tuh. Dilaporin lagi. Karena Anda sudah mendapat insight tadi itu. Iya. Dan sebetulnya itu kan berpadanan aja, wirid dan witir, semuanya kan dalam upaya untuk memperoleh penglihatan yang supranatural. Iya, iya. Dan dalam situasi sekarang kelihatannya itulah satu-satunya harapan pada kita ya, selain usaha ya kan, selalu begitu kan kita ya. Ketika kita diminta manusia itu berusaha keras mungkin gitu. Tetapi pada satu titik ketika kita kemudian mentok ya kita mesti kembalikan persoalan itu kepada Yang Maha Kuasa kan. Nah itu yang sedang berlangsung sekarang. Rakyat juga begitu akhirnya kan. Dalam keadaan terdesak ya udah berkumpul di masjid untuk saling menguatkan batin dan minta petunjuk. Itu yang terjadi di Wadas kemarin kan. Jadi sebetulnya keadaan kita itu akhirnya kita cari semacam kekuatan adikodrati itu. Kekuatan supernatural, kekuatan yang basisnya religi. Doa itu kan energi yang setiap orang sebetulnya punya tuh. Dan dalam keadaan terdesak, orang akhirnya balik pada kekuatan bukan super string ya dalam pengertian fisika, tapi ya sebetulnya super energi yang dia peroleh karena batinnya itu dikuasai oleh kemuliaan surgawi. Ya, ya. Nah, memang disebutkan bahwa doa itu adalah senjata orang yang beriman. Nah, kalau saya ngomong pakai istilah senjata itu nanti jangan salah artikan bahwa kita ngajak perang. Sama kemarin kayak hasbunallahu wa ni'mal wakil dianggap itu adalah persiapan perang gitu. Ini betul-betul adalah kita hanya berserah diri karena merasa bahwa segala daya upaya sudah kita lakukan, tapi ternyata mentok juga kan. Iya, berdoa dan berdemo itu dua-duanya adalah kegiatan yang masuk akal kan. Karena orang mencari energi batin dari berdoa dan orang mencari energi massa dari berdemo kan. Jadi kita mesti anggap bahwa bangsa ini punya berbagai macam senjata untuk menghasilkan keadilan itu. Bukan senjata secara fisik, tapi senjata secara demokratis. Iya. Oke, Bung Rocky, saya kira silahkan buat teman-teman yang sekarang yang mau melakukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi karena sudah diundangkan Undang-Undang Ibu Kota Baru. Saya kira ini juga salah satu ikhtiar kita untuk ikut memperbaiki perjalanan kehidupan berbangsa dan bernegara kita. Ya, saya ikuti sebelum masuk gugatan formilnya ada berbagai macam petisi itu yang ditandatangani dan penandatangannya makin banyak tuh. Demikian juga soal JHT itu, petisi JHT itu yang minta dibatalin udah 500.000 yang tanda tangan kan. Jadi ini bukan hal yang kaleng-kaleng, artinya ada energi batin yang betul-betul ingin keadilan itu diterapkan. Oke. Baik, terima kasih Bung Rocky dan jangan lupa salam 0%. 0% akan menyelesaikan semua soal.